Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih masih bersama di channel Belajar Tani TV. Pagi hari ini kita akan belajar lagi tentang permasalahan pada tanaman, yaitu keriting pada daun atau bisa kita sebut virus Gemini, dan sebagai salah satu sebab penurunan produksi tanaman. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu virus Gemini, tanaman apa saja yang dapat terserang, dan cara pengendaliannya, dan dapat dilihat pada video saya sebelumnya. Pada video ini, kita akan berbagi lebih rinci pada proses pengendalian secara kimiawi atau penggunaan insektisida agar dapat mencegah penyebaran virus Gemini. Dan yang pertama adalah jenis insektisida yang digunakan, yang kedua adalah dosis penggunaan insektisida, dan yang ketiga adalah waktu yang tepat dalam aplikasi insektisida. Pertama, kita akan bahas jenis insektisida menurut cara kerjanya, meliputi 1. Racun kontak. Insektisida jenis ini bekerja dengan masuk ke dalam tubuh serangga sasaran lewat kulit atau kutikula dan diteruskan ke bagian tubuh serangga tempat pestisida aktif bekerja. 2. Racun pernafasan atau fumigan. Insektisida jenis ini dapat membunuh serangga dengan bekerja lewat sistem pernafasan. 3. Racun lambung. Jenis insektisida yang membunuh serangga sasaran jika termakan serta masuk ke dalam organ pencernaannya. 4. Racun sistemik. Jenis insektisida racun sistemik setelah disemprotkan atau ditebarkan pada bagian tanaman akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar maupun daun. Pada insektisida sistemik, serangga akan mati setelah memakan atau menghisap cairan tanaman yang telah disemprot. 5. Racun metabolisme. Cara kerjanya, insektisida ini menggunakan atau membunuh serangga dengan mengintervensi proses metabolisme serangga tersebut. 6. Racun protoplasma. Cara kerja insektisida ini dengan mengganggu fungsi sel karena protoplasma sel serangga menjadi rusak sehingga serangga akan mati. Perlunya pemilihan jenis insektisida dalam pengendalian kutu kebul pada tanaman tomat perlu diperhatikan sehingga dapat mengendalikan serangga secara efektif dan tidak cepat menimbulkan resistensi. Karena jika kita menggunakan insektisida hanya itu-itu saja dan berlangsung lama, hama kutu kebul akan mudah resisten dan hama akan lebih sulit untuk dikendalikan. Ketika kutu kebul sulit untuk dikendalikan, maka dapat berisiko menurunkan produksi dan lebih parahnya lagi dapat menyebabkan kegagalan panen. Pada merek dagang di pasaran terdapat berbagai merek dagang dan berbagai kandungan bahan aktif di dalamnya. Ada beberapa bahan aktif yang sering dijumpai pada produk dagang insektisida dalam pengendalian kutu kebul yaitu 1. Thiamethoxam. Tipe bahan aktif ini umumnya digunakan pada tumbuhan kacang panjang, cabai, kacang hijau, kedelai, padi, mangga, serta tomat. Cara kerja bahan aktif thiamethoxam sendiri ialah sistemik toksin kontak dan toksin lambung. 2. Buprofesin. Cara kerja bahan aktif ini ialah mengatur perkembangan telur dan nimfa kutu kebul. Bahan aktif ini diklaim nyaman dan tahan terhadap curah hujan yang besar. 3. Cyantraniprol adalah bahan aktif yang terampuh dalam menanggulangi kutu kebul. Penggunaannya dengan menyemprotkan langsung pada tumbuhan. Bahan aktif ini banyak ditemui di berbagai merek dagang pestisida. 4. Imidacloprid. Bahan aktif ini tidak cuma bekerja pada kutu kebul saja yang melanda tumbuhan, tetapi pula dapat membasmi jenis hama lain seperti thrips, wereng, serta kutu-kutu lain. Untuk aplikasi insektisida dengan bahan aktif ini, untuk digunakan seperti tanaman tomat, cabai, kentang, melon, semangka, tembakau, serta pula untuk kedelai. Bahan aktif ini bekerja secara sistemik dengan mengusik sistem kerja saraf pusat hama serangga. 5. Dinotefuran. Bahan aktif ini ialah sanggup menanggulangi kutu kebul dan tahan lebih lama. Metode kerja bahan aktif ini ialah sanggup melindungi tumbuhan dari serangan kutu kebul dengan masuk ke jaringan tumbuhan secara sistemik. Ini sangat sesuai digunakan untuk tanaman tomat serta cabai. 6. Metilprimifos. Insektisida dengan bahan aktif ini mampu mengendalikan kutu kebul yang menginfeksi tanaman. Insektisida ini dapat diaplikasikan dengan cara disemprot pada tanaman yang diserang kutu kebul. Bahkan, bahan ini dipercaya untuk mengendalikan hama yang sudah resisten terhadap insektisida. Dari bahan aktif yang sudah saya sebutkan tadi, masih banyak bahan aktif yang bisa digunakan untuk menanggulangi kutu kebul. Ini hanya pilihan dan bahan aktif yang populer digunakan untuk rolling petani dan diharapkan mampu menjadi referensi untuk rolling dalam penggunaan insektisida sehingga meminimalisir terjadinya resistensi pada hama kutu kebul. Sedikit kita mengulas tentang resistensi pestisida yang merupakan penurunan sensitivitas populasi hama terhadap insektisida yang sebelumnya efektif mengendalikan hama.
Untuk spesies hama mengembangkan resistensi insektisida melalui seleksi alam. Spesimen yang paling resisten akan bertahan dan meneruskan kepada keturunannya. Kasus resistensi telah dilaporkan di semua kelas hama sebagai perubahan yang diwariskan dalam sensitivitas populasi hama, yang tercermin dalam kegagalan berulang suatu produk untuk mencapai tingkat pengendalian. Pentingnya penggunaan dosis sesuai aturan dalam sebuah kemasan pestisida sangatlah penting agar supaya mengurangi terjadinya resistensi pada hama. Sementara pada aplikasi penyemprotan kita lebih sering menggunakan takaran lain yaitu konsentrasi ya guys. Dosis dan konsentrasi ditentukan oleh produsen atau lembaga penelitian yang berwenang setelah melalui penelitian yang mendalam. Jadi gunakan sesuai anjuran dalam kemasan insektisida ya guys. Takaran ini harus ditaati, namun pada kenyataannya di lapangan ada beberapa petani yang menggunakan dosis berlebih dan menggunakan hanya satu bahan aktif dan digunakan secara terus-menerus karena beranggapan lebih efektif dalam pengendalian. Memang betul, ketika kita memakai dosis yang berlebih, hama akan lebih mudah mati, tetapi efek yang ditimbulkan jangka panjang nantinya hama akan mudah resisten. Jadi pentingnya penggunaan dosis sesuai anjuran, jangan lupa baca dosis penggunaan dan selalu rolling bahan aktifnya ya guys. Jangan terpaku hanya satu merek atau hanya bahan aktif itu saja, biar hama mudah kita kendalikan dalam jangka waktu yang lama. Waktu yang tepat untuk penyemprotan kutu kebul bisa kita lakukan pada pagi hari. Kalau misal untuk pagi hari, itu baiknya dilakukan ketika matahari belum terik itu agar insektisida yang digunakan bisa bekerja baik dalam membasmi kutu kebul. Selain alasan di atas, waktu yang tepat untuk penyemprotan kutu kebul di pagi hari itu karena hama belum bergerak aktif dan juga matahari akan membantu efektivitas insektisida dalam pembasmian hama. Kemudian kita bisa lakukan pada sore hari. Untuk waktu sore hari kita bisa lakukan sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Itu setelah hama melakukan aktivitas dan berdiam di sarang. Selain waktu yang tepat untuk penyemprotan kutu kebul, yang perlu diperhatikan adalah cara penyemprotannya. Usahakan atas tanaman dan bawah tanaman terkena insektisida yang kita gunakan. Jangan hanya spray atas tanaman saja ya guys. Berikutnya adalah perhatikan cuaca. Jika langit telah mendung dan diperkirakan akan turun hujan, sebaiknya ditunda dulu sebab hujan akan langsung menghapus insektisida yang telah kita semprotkan ke tanaman. Itu sama aja kita membuang insektisida dan itu sangatlah kurang efektif ya guys. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan penggunaan insektisida untuk pengendalian kutu kebul perlu dilakukan dengan pengendalian kutu kebul dapat menekan penyebaran virus Gemini, penggunaan dosis dan konsentrasi sesuai anjuran pada kemasan insektisida, gunakan insektisida dalam pencegahan sebelum adanya serangan kutu kebul atau sedia payung sebelum hujan. Perhatikan tingkat resistensi yaitu dengan rolling penggunaan insektisida seperti racun sistemik, racun kontak, racun lambung, dan sebagainya. Gunakan bahan aktif insektisida sesuai kebutuhan dan sasaran seperti fase telur, fase larva, dan fase dewasa. Pencegahan penyebaran kutu kebul diharapkan mampu menekan penyebaran virus Gemini pada tanaman ya guys. Mungkin hanya itu dahulu penjelasan sedikit tentang virus Gemini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Salam petani Indonesia, makin sukses, makin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.